kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Dongengkan kisah yang penuh makna agar masa kecilku jadi masa bermakna. Dongengkan kisah yang penuh cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama kami Pendongeng Cilik Sumatera Selatan di acara Cerita Adik di RRI Pro 1 FM Palembang edisi Minggu 19 Juni 2022. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, seperti Danisa dan Kak Ataya di sini. Oh iya, belum perkenalan. Teman-teman, selama 1 jam ke depan kami akan menemani kalian semua. Saya Danisa. Saya Ataya. Tentu saja, selama 1 jam ke depan kami akan menemani kalian dengan berbagi informasi edukatif dan akan memutarkan juga lagu-lagu kesayangan kita semua. Benar sekali Kak Denisa. Seperti biasa kita juga akan membacakan satu cerita yang seru banget. Sudah gak sabar kan? Nanti ya teman-teman, kita akan mendengar dulu satu lagu berikut ini. Tetap cerita di cerita adik. Ada
Ada yang tahu apa tema kita pagi ini? Pagi ini kita akan membahas tentang peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang yang diperingati pada tanggal 16 Juni. Seperti apa ya kira-kira sejarah Kota Palembang? Berikut Danisa akan bacakan untuk teman-teman di rumah. Tetapi jangan lupa untuk bergabung bersama kami di telepon RRI Palembang di 0711 369977. Dan komentar juga ya di channel YouTube RRI Palembang. Oke teman-teman semua. Tahukah kalian bahwa Palembang termasuk kota tertua di Indonesia loh? Dan tahun ini usia kota Palembang adalah 1339 tahun. Wah, sudah tua sekali ya teman-teman. Tetapi semakin tua kota Palembang, semakin indah dan semakin pesona baik tatanan, kota ataupun budaya. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu adalah Kerajaan Sriwijaya yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9 juga. Membuat kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya berdasarkan prasasti kedudukan bukit yang ditemukan di Bukit Sugentang sebelah barat kota Palembang yang menyatakan membentukkan sebuah wanua yang tafsirkan sebagai kota pada tanggal 16 Juni 683 Masehi. Menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua di Indonesia. Di dunia barat, kota Palembang juga dijuluki Venice of the East atau Venesia dari Timur. Kenapa ya dijuluki Venesia dari Timur? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar di channel YouTube RRI Palembang ya. Palembang. Teman-teman, tahukah kalian di Palembang ada tradisi numpak rumpak, kuto batu. Tradisi numpak rumpak menggunakan alat disebut terbangan. Terbangan merupakan alat musik pukul dengan dua jenis pukulan yaitu pak dan bik. Pak buka dan bik tutup. Terbangan ini dipukul dengan berbagai macam irama, yaitu pukulan selang, pukulan kincat, atau pukulan lintang, pukulan jos, dan pukulan yahom. Terbangan ini diiringi oleh lanturan syair yang mengandung pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Pemain terbangan ini biasanya dilakukan di generasi muda masyarakat Kelurahan Kuto Batu, Palembang. Diikuti generasi tua yang mengikuti dan mendukung pelaksanaan tradisi rumpak-rumpak. Tradisi ini diawali musyawarah menjelang Hari Raya 1 Syawal dan Idul Adha agar berjalan dengan baik. Acara ini dilaksanakan setelah salat bersama. Rombongan kemudian berjalan bersama untuk mendatangi tempat tinggal tetangga satu persatu untuk bersilaturahmi dan maaf-maafan. Saat masuk, tamu menambukan terbangan, diiringi selawat Nabi serta syair lainnya, dan ditutup dengan doa serta makan bersama pada setiap rumah yang didatangi. Tradisi rumpak-rumpak ini bermanfaat untuk mempererat keluargaan antara keluarga, teman, dan anggota masyarakat Kelurahan Kuto Batu, Palembang, sehingga terjalin kebersamaan yang baik dan saling mengenal satu sama lain dan meriahkan Hari Raya umat Islam. Keren banget. Wah, baru tahu nih Kak, ada tradisi keren. Tapi Kak Danisa tahu tidak? Ada lagi nih Kak. Ada satu tradisi dari Palembang nih Kak. Namanya tradisi bubur suro. Bubur suro hanya ada pada momen 10 Muharram atau hari lebaran Yatim Asyura. Kenapa dinamakan bubur suro? Karena tradisi ini dilaksanakan
oleh salah satu pendiri Masjid Suro. Dan bubur ini sangat enak. Masyarakat berbondong-bondong mengantri untuk menikmati bubur Suro ini. Tradisi ini menjadi lebih spesial karena selalu dilaksanakan setiap tahun dari dulu hingga sekarang. Dan bubur ini tidak boleh dijual bebas, hanya boleh dimasak di hari lebaran anak yatim, yaitu 10 Muharram, dan hanya dimasak dan dibagikan di Masjid Suro Tangga Butung. Keren kan tradisi Palembang? Kelap-kelip indah sayapmu, sungguh cantik mungil tubuhmu, berputar-putar terbang mendekati, seakan kau mengajak aku ikut menari. Bawalah aku bersamamu, terbang ke awan menggapai bintang-bintang. Biar ku petik satu untukku dan ku bawa pulang. Kau bidadari, bidadariku, kecil yang lucu. Kau bidadari, bidadariku, selalu temani aku. Kelap-kelip indah sayapmu, sungguh cantik mungil tubuhmu, berputar-putar terbang mendekati, seakan kau mengajak aku ikut menari. Bawalah aku bersamamu, terbang ke awan menggapai bintang-bintang. Biar ku petik satu untukku dan ku bawa pulang. Kau bidadari, bidadariku, kecil yang lucu. Kau bidadari, bidadariku, selalu temani aku. Kau bidadari, bidadariku, kecil yang lucu. Kau bidadari, bidadariku, selalu temani aku. Teman-teman, ulang tahun Kota Palembang biasanya dilaksanakan dengan sangat meriah. Semua penduduk Kota Palembang dan masyarakat dari wilayah lain yang berada di Sumatera Selatan biasanya datang berkumpul menyaksikan satu acara keren dari Palembang. Dan kegiatan ini juga termaksud tradisi Palembang. Apakah kalian tahu dengan perahu bidar? Biasanya perahu bidar dilaksanakan pada hari ulang tahun Kota Palembang. Perahu-perahu panjang itu dihiasi dan digayung oleh lebih dari 20 orang. Mereka akan menghias perahu dengan sangat indah dan memakai pakaian khas Melayu. Lalu mereka akan mengarungi sungai Musi dan berpacu cepat di garis finish. Barisan perahu yang berwarna-warni dan sorak-sorai penonton yang menonton di tepi sungai Musi membuat lomba perahu bidar sebagai salah satu tradisi yang mempererat tali silaturahmi masyarakat Palembang. Selain itu, Kak, Palembang punya tradisi apa lagi ya? Masih banyak, Kak.
Tetapi kita nggak hanya kasih info tentang tradisi Palembang. Kita akan kasih tahu ke teman-teman di rumah tentang satu rumah yang ada di kota Palembang yang akan menjadi keafiran lokal masyarakat kota Palembang. Apa itu, Kak? Rumah itu ada rumah rakit. Rumah rakit? Tapi nanti kita akan mendengarkan satu lagu berikut ini. Yang kemana-mana tetap di Cerita Adik. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. La la la, la 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 la. Kembali lagi bersama Cerita Adik. Nah teman-teman, rumah rakit adalah rumah yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Rumah rakit merupakan salah satu rumah tertua di Provinsi Sumatera Selatan. Diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Rumah rakit dibangun di atas rakit dan mengapung sepanjang pinggiran Sungai Musi, Sungai Ogan, dan Sungai Komering. Supaya tidak hanya terbawa arus, rumah rakit diikat pada sebuah sedang atau penambat. Rumah rakit banyak loh di kota Palembang. Kalian bisa lihat rumah rakit di wilayah perairan Palembang, yaitu di wilayah tepian Sungai Musi. Rumahnya keren loh teman-teman. Bila ada air pasang, dia tidak akan tenggelam. Sejak dahulu, Palembang banyak didatangi pelaut dan pedagang asing seperti Tiongkok, Arab, dan Persia. Pada masa Kesultanan Palembang, para pendatang tersebut tidak diperbolehkan untuk membangun rumah di darat, kecuali bangsa Arab dan pendatang Muslim memiliki kedekatan dengan Kesultanan Palembang. Bentuk dari rumah-rumah menggambarkan kelompok-kelompok masyarakat. Rumah panggung hanya bisa dihuni oleh penduduk asli.
pendatang hanya diperbolehkan membangun rumah di atas rakit. Hal ini karena kebijakan yang dibuat pada masa Kesultanan Palembang yang bernuansa politik. Kewajiban bagi pendatang untuk tinggal di rumah rakit memudahkan bagi penguasa untuk mengontrol mobilitas warga asing. Pemisahan yang jelas antara penduduk asli dengan pendatang yang dapat mempermudahkan penguasa dalam melakukan hukuman terhadap pendatang. Apabila terdapat pendatang yang melakukan tindakan kriminal atau melanggar hukum, penguasa akan memberi hukuman pemerintah untuk melepaskan tambatan pada rumah rakit sehingga rumahnya hanya terbawa arus sungai.
Fungsi rumah rakit selain tempat tinggal, banyak digunakan juga sebagai penginapan, gudang, dan tempat berdagang. Orang Cina yang umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang banyak menggunakan rumah rakit sebagai sarana untuk berdagang. Selain itu, rumah rakit digunakan juga sebagai sarana transportasi bagi penghuninya. Rumah ini dapat memudahkan penghuninya melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah Kesultanan Palembang ditaklukkan oleh Belanda, rumah rakit tidak lagi menjadi tempat yang terpinggirkan para pendatang yang sebelumnya harus tinggal di rumah rakit. Mulai banyak yang pindah membangun rumah di daratan. Rumah rakit mempunyai bentuk persegi panjang. Rumah ini dibangun di atas susunan balok kayu atau bambu. Sedangkan lantai dibuat menggunakan bahan papan. Untuk menjaga lantai rumah tetap kering, maka di atas balok kayu atau rangkaian bambu diberi alas berupa papan yang disusun berjajar. Untuk membuat rumah mengapung, di bagian bawah ditopang dengan lanting. Lanting adalah kumpulan batang bambu yang diikat menjadi satu. Satu lanting terdiri dari 100 bambu. Untuk rumah dengan ukuran 9 x 12 meter diperlukan 7 ranting. Agar bangunan rumah rakit tidak berpindah-pindah tempat, keempat sudutnya dipasangkan tiang yang kokoh. Bangunan diikat dengan menggunakan tali besar yang terbuat dari rotan dan diikat pada sebuah tonggak yang ada di tebing sungai. Atap rumah rakit memiliki bentuk pelana yang menggunakan bahan daun pina, alang-alang atau ijuk yang diikat menggunakan tali rotan. Rumah rakit terdiri dari 2 ruangan. Ruangan depan digunakan untuk tempat menerima tamu dan tempat kegiatan sehari-hari. Sedangkan ruang belakang berfungsi sebagai tempat tidur. Dapur jika berada dalam satu bangunan biasanya berada di sisi ruang tidur. Tetapi terkadang ruangan untuk dapur dibangun terpisah. Pintu pada rumah rakit biasanya ada 2. Satu menghadap ke sungai dan satunya lagi menghadap ke daratan. Jendela biasanya berada di sisi kiri dan kanan dinding rumah rakit. Tetapi ada juga yang berada di sisi kanan dan kiri pintu masuk rumah. Pada bagian depan rumah terdapat jendela penghubung dan berupa sekeping papan atau rangkaian bambu. Rumah rakit pada dasarnya tidak mempunyai hiasan. Hanya saja pada rumah rakit modern dihiasi ukiran timbul khas Palembang atau berupa stilisasi daun dan kembang dengan warna merah hati dan emas yang mencolok.
Itulah beberapa tradisi dan kearifan lokal dari Palembang. Semoga kita sebagai generasi bangsa bisa menjaga dan melestarikan budaya Palembang ya Kak. Sekarang saatnya kita mau dongeng nih. Kak Taya mau dengar dongeng gak? Mau Kak, Kak Danisa mau dongeng apa Kak? Hari ini Kak Danisa akan cerita tentang Putri Kemarau. Danisa mulai ya ceritanya. Alkisah, hiduplah seorang raja bijaksana yang dicintai oleh rakyatnya. Sang istri atau pemaisurinya telah meninggal dunia. Raja memiliki seorang putri bernama Putri Jelitani. Tapi karena Putri Jelitani lahir di musim kemarau, dia sering dipanggil sebagai Putri Kemarau. Raja sangat menyayangi Putri Jelitani karena dia satu-satunya putri. Meskipun tak memiliki ibu, namun Putri Jelitani tak pernah kesepian dan hidup bahagia. Suatu hari, kebahagiaan negeri mereka terusik karena musim kemarau telah melanda negeri. Sungai mengering, pepohonan meranggas, dan panen rakyat pun gagal. Raja pun mencari cara untuk mengatasi hal ini. Dia bersama sang putri berbicara dengan penasihat kerajaan. Tapi mereka tak menemukan jalan keluarnya. Putri Jelitani pun meminta sang ayah untuk berdoa kepada Tuhan. Sebaiknya kita berdoa dan mohon kepada Tuhan agar hujan segera turun, kata Putri Jelitani. Raja pun setuju. Dia meminta rakyatnya untuk berdoa agar musim kemarau segera berlalu. Setelah beberapa hari ikut berdoa, Putri Jelitani bermimpi bertemu dengan ibunya. Mimpi tersebut membuat Jelitani kaget. Negeri ini bisa selamat bila ada seorang gadis yang mau berkorban dengan menceburkan diri ke laut. Demikian kata ibu Putri Jelitani dalam mimpinya. Putri Jelitani pun segera mencari ayahnya untuk menceritakan mimpi tersebut. Ternyata ayahnya juga bermimpi yang sama. Raja pun akhirnya memanggil kembali penasihat istana. Penasihat itu pun meminta raja untuk melaksanakan mimpi tersebut. Tapi siapa gadis yang mau berkorban seperti itu? Aku yakin tak ada yang mau, kata raja. Tiba-tiba Putri Jelitani menyelah. Ia mengaku mau berkorban demi kemakmuran rakyat. Aku mau ayah, aku rela berkorban. Asalkan rakyat kita kembali makmur. Aku tak tega melihat mereka sekarang, kata Putri Jelitani. Raja dan penasihat istana sontak kaget. Raja menolak dengan keras. Dia tak ingin putrinya celaka karena dia adalah anak satu-satunya. Namun Putri Jelitani bersikeras untuk berkorban. Akhirnya raja pun tak bisa menolak. Hari itu pun tiba. Putri Jelitani berjalan menuju tebing sambil disaksikan rakyatnya. Ia bersiap untuk terjun ke laut yang tengah bergolak dahsyat. Raja yang ada di sana tak sanggup melihat anaknya yang melompat dan hilang di telan ombak. Dia pun menutup mata. Selamat tinggal ayah, selamat tinggal semuanya, ujar Putri Jelitani. Tiba-tiba terdengar petir menyambar. Langit menjadi gelap dan hujan pun turun dengan deras. Dalam waktu singkat, seluruh wilayah kerajaan digenangi air. Sungai-sungai pun meluap. Raja kaget sekaligus bahagia. Dia lalu memeluk sang putri yang diselamatkan Tuhan karena keberaniannya berkorban. Tuhan sayang pada kita semua.
lihat air di mana-mana. Negeri kita tak lagi kekeringan. Kata raja kepada Putri Jelitani yang dikenal sebagai Putri Kemarau. Selesai deh ceritanya. Keren banget. Tepuk tangan dong buat Kak Danisa. Apakah pesan ceritanya? Hai teman-teman di rumah, tahu nggak pesan ceritanya apa? Pesan ceritanya adalah kita harus berani berkorban demi kepentingan orang lain. Karena kita akan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kak, sekarang bagaimana kalau kita terima telepon teman di rumah dan baca komentar? Oke Kak. Yang pertama ada Angel Makalia. Wah, ada Kak Ataya sama Kak Danisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kayak Ramadan nih. Wah, gak sabar dong dongeng apa ya kali ini? Hari ini kita dongeng Putri Kemarau, Kak. Sekarang Kaspia. Semangat Kak Ataya dan Kak Danisa. Terima kasih. Ada Willy Nadia, Kak Ataya dan Kak Danisa. Hebat. Terima kasih. Yang ke Barataga. Keren nih, gak sabar mau denger dongeng. Terima kasih. Ada Pratama. Semangat Kak Danisa sama Ada Kak telepon Ataya. nih, kita angkat dulu yuk. Halo, cerita Adi, dengan siapa ini? Halo, ini Kak Syifa. Halo Kak Syifa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apa kabar juga Kak Dadi sedang Kak Ataya? Alhamdulillah kami baik. Alhamdulillah. Kak Danisa, Kak Ataya, Syifa boleh tanya nggak? Boleh Kak. Kak Danisa sama Kak Ataya udah pernah belum ke Jembatan Ampera? Udah dong Kak. Kalau Kak Ataya udah belum? Sudah juga. Kalau di sana kan di Sungai Musi itu kan ada patung ikan ya. Coba kalian tahu nggak itu ikan apa? Namanya ikan apa? Ikan belido. Kalau Kak Ataya tahu nggak itu ikan apa? Oke, terima kasih Kak Atay dan Kak Danisa. Kak Atay dan Kak Sisa keren banget hari ini. Terima kasih. Dari Dewi Puspitasari. Keren Kak Atay dan Kak Danisa. Terima kasih. Apakah kamu sakit kepala?
Yuk Kak, kita lanjut lagi baca komentarnya. Ada Aziza Chandra. Assalamualaikum. Halo Kak, dan Nisa dan Ataya. Seperti dengar dan drawing hari ini. Kelas berapa dan sekolah di mana, Pak? Kalau Kak Ataya sekolah di SD Al Furqon kelas 3. Kalau Kak Danisa sekolah di SD Negeri 194 Palembang, kelas 3 juga. Selanjutnya ada Barat Tara. Semangat Kak Ataya dan Kak Danisa, keren. Terima kasih. Kak, ada aku. Kak Ataya dan Kak Danisa keren. Kegiatan apa di minggu ini kalian? Kegiatan Kak Danisa minggu ini, habis siaran mau pergi bareng mama sama papa, jalan-jalan, lalu pergi ke rumah Eyang. Kalau Kak Ataya? Kalau Kak Ataya habis siaran mau siap-siap untuk pergi main sepeda bersama teman Kak. Ya, Kak Danisa dan Kak Ataya sudah pernah menonton lomba perahu kuda belum? Belum. Selanjutnya ada Rizka Alia Aditya Putri, Jaya Kota Palembang. Semangat Kota Palembang. Ada Nila Makaya. Kak, ulang tahun Palembang tanggal berapa ya? Ulang tahun Palembang jatuh pada tanggal 16 Juni, Kak. Ada telepon nih, yuk kita angkat dulu. Halo, cerita adik, dengan siapa ini? Halo? Lanjut lagi baca komentarnya. Selanjutnya ada Hikmah Omira. Assalamualaikum Kak Danisa dan Kak Ataya. Waalaikumsalam. Semangat Kak Danisa dan Kak Ataya. Ada telepon nih. Kita angkat dulu. Halo, cerita adik, dengan siapa ini? Halo? Yuk lanjut lagi. Selamat ulang tahun Kota Palembang. Terima kasih Kakak Danisa dan Ataya. Tidak terasa sudah 1 jam. Sudah 1 jam kami menemani teman-teman semua. Jangan lupa dengarkan terus cerita adik setiap minggu jam 10 pagi sampai selesai bersama pendongeng cilik lainnya. Saya Ataya. Dan saya Danisa. Kami Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Dah.
Kita ikuti warta